Wadidaw, halo Leo, kembali bersama Marga Anime di sini. Sambil menunggu spoiler terbaru muncul, mari kita bahas beberapa hal yang akan terjadi dengan melihat hint atau petunjuk yang muncul beberapa hari terakhir. Baik, kita mulai dengan hint atau petunjuk dari sang raja spoiler, Redon. Sebuah gambar bergerak, seekor kucing berpenampilan kesatria atau masketir dengan topi khasnya sedang minum di sebuah bar dan terlihat sedang memikirkan sesuatu hal, atau mungkin bisa dikatakan sedikit sedih. Dari hint tersebut, mungkin jika kita arahkan ke karakter penting di dunia One Piece, tentu saja kita teringat dengan Takanomi Dracul Mihawk. Kemungkinan besar dia diperlihatkan juga sedang mendengarkan dan merespon berita dari Dr. Vegapunk yang tersiar ke seluruh dunia. Dan kemungkinan akan memperlihatkan juga kondisi Crossguild saat ini, dan kira-kira apa yang akan Mihawk lakukan dengan pernyataan akhir Dr. Vegapunk sebelumnya jika perang abad kekosongan masih berlanjut. Ke pihak mana dia dan Crossguild akan bergerak, menarik untuk ditunggu. Kemudian ke hint berikutnya dari Scott Informer yang memberikan sebuah gambar kapten tercinta kita dalam wujud Sun God Nika gear kelima melompat bahagia, khas seperti yang pernah dia lakukan di Pulau Langit ketika berhasil menumbangkan Enel. Scott Informal juga mengatakan, kencangkan sabuk pengaman Anda dengan perlahan. Kira-kira apa maksud hint atau petunjuk ini ya Leo? Apakah pelarian Luffy dan yang lainnya akan segera terjadi? Atau pertarungan semakin sengit sehingga kita semua diminta untuk mengencangkan sabuk pengaman kita agar tidak terguncang saat menyaksikan apa yang akan terjadi? Nah, kalau menurutmu bagaimana Leo? Kemudian muncul juga hint atau petunjuk berikutnya dari Redon, seorang wanita yang menatap tajam dalam sebuah bingkai yang dipegang. Apakah ini petunjuk jika identitas Im Sama akan diungkapkan, atau karakter lainnya, atau mungkin ini mengisyaratkan hal yang kita bahas sebelumnya, jika sejarah dituliskan oleh sang pemenang perang. Tergambar jika bingkai itu adalah semu, sesuatu yang bisa diubah sesuka hati, bahkan oleh orang yang bersangkutan, karena wanita dalam bingkai hidup. Apakah mengisyaratkan jika wanita tersebut masih hidup, sehingga sejarah yang dibuat sang pemenang bisa terjaga atau dijaga dengan menutupi kebenaran serta melenyapkan pihak-pihak yang mencoba membuka kembali sejarah sebenarnya? Kalau biasa ku sebut, kebenaran dari kebenaran yang dianggap benar. Nah, bagaimana menurutmu Leo? Dan sedikit membahas kemungkinan alasan kekalahan Joy Boy, selain seperti yang di video sebelumnya. Dari apa yang terlintas di pikiranku, berdasarkan informasi dan data yang tersedia, Joy Boy dikalahkan oleh 20 raja atau kerajaan. Joy Boy bisa dikatakan sangat kuat atau yang terkuat, sehingga dibutuhkan 20 raja atau kerajaan untuk melawannya. Di antara 20 raja, kemungkinan beberapa di antaranya adalah orang terdekatnya atau sahabatnya. Sehingga mengalah adalah pilihan yang diambil oleh Joy Boy, karena dia tidak ingin melukai bahkan membunuh sahabatnya. Dan setelah Joy Boy dikalahkan, sahabatnya baru menyadari kebenaran yang sebenarnya, bahwasannya ideologi Joy Boy yang lebih tepat, ya kita tahu, ideologi saat ini kan ideologi pemerintah dunia. Dan apa yang terjadi kepada dunia saat ini? Perbudakan, diskriminasi, kejahatan, tirani membelenggu seluruh dunia. Kalian semua tahu itu Leo. Kembali bahwasannya ideologi Joy Boy yang lebih tepat. Karena itulah sahabatnya di antara 20 raja tadi atau 20 kerajaan yang boleh kita sebut salah satunya adalah Nefertari di Lili menyebarkan Poneglyph sebagai bentuk rasa bersalah dan permohonan maaf agar dunia tetap tahu kebenaran dari kebenaran yang sebenarnya. Kemudian jika kalian pernah membaca Legend of the Northern Blade, kisahnya mungkin mirip dengan Joy Boy yang terkuat namun dikalahkan oleh orang terdekatnya yang pernah berjuang bersamanya. Lebih tepatnya dia mengalah dan rela mati di hadapan orang-orang yang berkumpul bersama untuk menumbangkannya. Kalau yang penasaran bisa dibaca kisah yang cukup menarik, rekomendasi dari Bang Leo. Nah, bagaimana menurut kalian Leo? Dan yang terakhir, dikatakan jika setelah chapter 1116 rilis, minggu depan libur. Kemudian sebagai informasi,
setelah mengkonfirmasi break atau libur sebelum chapter 1117. Hal tersebut menjadikannya break atau libur yang ke-7 di tahun ini dan libur yang ke-173 selama karir Oda Sensei. Break atau libur ini bersifat kemauan Oda Sensei sendiri karena sakit atau keadaannya saja, tidak termasuk hari libur dari manga itu sendiri seperti libur tahun baru atau Golden Week. Catatan, sebagai informasi tambahan, jika Oda Sensei tanpa break atau libur, maka manganya akan berada di chapter 1289, bukan 1116. Wadidaw, luar biasa kan Leo? Tapi ini aja udah luar biasa. Dan ingat, tentunya Mamang Oda Sensei perlu istirahat agar beliau selalu sehat dan bisa menyelesaikan manga yang kita cintai ini. Amin. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.